Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Apa sih itu korelasi? Korelasi merupakan metode statistika yang digunakan apabila riset kita ingin melihat hubungan dua atau lebih variabel. Berikut ilustrasi tentang analisis korelasi. Misalnya, terdapat dua objek yang saling berjauhan, maka ini dikatakan belum ada hubungan. Artinya, bila terdapat dua variabel yang kemiripannya sangat jauh, maka kedua variabel tersebut dikatakan belum ada hubungan. Ilustrasi berikutnya, bila terdapat dua objek yang mulai berdekatan, maka ini dikatakan sudah mulai ada hubungan. Artinya, bila dua buah variabel yang memulai terdapat kemiripan, maka mulai terdapat hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian ilustrasi berikutnya, bila dua objek sudah mulai berdekatan atau bergandengan tangan seperti ini, maka kita bisa mengatakan keduanya ini sudah memiliki hubungan. Artinya, bila dua buah variabel yang memiliki kemiripan yang tinggi, maka kedua variabel tersebut itu terdapat hubungan. Jadi, korelasi merupakan salah satu metode statistik yang digunakan apabila ingin mengukur keeratan hubungan dua atau lebih variabel. Jadi yang akan diukur adalah seberapa erat hubungan kedua variabel tersebut. Baik, berikut adalah beberapa contoh dalam riset atau penelitian, yaitu misalnya apakah ada hubungan antara jumlah kendaraan online dengan tingkat kemacetan kota. Berarti di sini variabel pertama adalah jumlah kendaraan online, kemudian variabel kedua adalah tingkat kemacetan kota. Nah, kita ingin melihat apakah ada hubungan keduanya. Kalau keduanya terdapat hubungan, maka kita bisa melihat seberapa besar nilai keeratannya. Berikutnya adalah apakah ada hubungan tingkat pendidikan dengan kinerja pegawai. Berarti variabelnya di sini adalah tingkat pendidikan, kemudian variabel yang kedua adalah kinerja pegawai. Berikutnya adalah apakah ada hubungan antara jenis usaha dengan pemberian kredit nasabah. Berarti variabel pertama adalah variabel kategorik, yaitu jenis usaha. Kemudian variabel yang kedua adalah kredit nasabah. Nah, di sini kita ingin melihat apakah ada hubungannya jenis usaha pemohon dengan pemberian kredit nasabah. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk korelasi. Bentuk-bentuk korelasi yaitu bila dua buah variabel kita buatkan plot seperti ini atau scatter plot, dan bentuknya seperti ini, yaitu bila variabel pertama semakin tinggi dan variabel kedua juga semakin tinggi, maka bentuk korelasi ini disebut sebagai korelasi linear positif karena bentuknya linear. Linear artinya naik secara lurus. Kemudian, bila dua buah variabel diplot seperti ini atau dibuatkan scatter plotnya, ternyata bila variabel pertama ini semakin tinggi, ternyata variabel yang kedua ini semakin rendah. Misalnya titik ini, variabel X-nya di sini tinggi, tetapi variabel Y-nya rendah. Ternyata ini menurun. Maka bentuk korelasi seperti ini disebut sebagai korelasi linear negatif. Bentuknya linear karena fluktuasi data ini berbentuk garis lurus. Kemudian, bila dua buah variabel diplot ternyata bentuknya seperti ini, maka ini disebut sebagai korelasi non-linear, berarti tidak lurus. Artinya, ini bentuknya seperti kuadrat. Kemudian berikutnya, apabila dua buah variabel diplot atau dibuatkan scatter plot ternyata tidak memiliki arah baik linear maupun non-linear, maka ini dianggap tidak ada korelasi. Oke, berikutnya adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi yaitu bentuknya seperti ini, dibaca rho, tapi koefisien korelasi ini hanya berada pada populasi. Sementara koefisien korelasi pada sampel itu disimbolkan dengan huruf R. Jadi R ini merupakan statistik, kemudian rho ini merupakan parameter. Koefisien korelasi itu berkisar antara minus 1 sampai 1. Bila nilai koefisien korelasinya min 1 sampai 0, maka ini disebut sebagai korelasi negatif. Dan apabila nilai koefisien korelasinya antara 0 sampai 1, maka ini disebut sebagai korelasi positif. Kemudian semakin mendekati minus 1, maka nilai keeratan hubungan dua variabel itu semakin kuat pula, tapi arahnya negatif. Yang tadi arahnya positif. Baik, berikutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi ingin melihat apakah ada hubungan dua atau lebih variabel berdasarkan data sampel. Jadi, di sini ada kata analisis, berarti kita harus melakukan uji hipotesis, yaitu apakah betul ada hubungannya atau tidak ada. Berikutnya adalah bentuk-bentuk hipotesis pada analisis korelasi. Yang pertama adalah H0, rho sama dengan 0, artinya tidak ada
hubungan kedua variabel. Jadi kalau row-nya sama dengan 0, maka kedua variabel itu tidak ada hubungannya. Kemudian H1 row tidak sama dengan 0, berarti ada hubungan kedua variabel. Bentuk hipotesis ini disebut sebagai hipotesis dua arah karena tandanya tidak sama dengan. Berikutnya adalah bila H0-nya yaitu row sama dengan 0 atau tidak ada hubungan kedua variabel, tetapi H1-nya row lebih dari 0, maka ini disebut sebagai ada hubungan positif kedua variabel. Kemudian selanjutnya adalah bila H0-nya yaitu row sama dengan 0 atau tidak ada hubungan kedua variabel, kemudian H1-nya row kurang dari 0, berarti nilai ini negatif, artinya ada hubungan negatif kedua variabel. Kedua bentuk hipotesis ini disebut sebagai hipotesis satu arah. Ini arah kanan atau arah positif, ini arah kiri atau arah negatif. Pengujian hipotesis apakah H0 diterima atau H0 ditolak pada masing-masing bentuk hipotesis ini kita bisa melihat dari nilai koefisien korelasinya. Bila nilai hitungnya lebih dari nilai tabel, maka H0 ditolak, atau apabila kita menggunakan software cukup lihat saja nilai p-value-nya. Bila nilai p-value-nya kurang dari alfa yang ditetapkan sebelumnya, maka H0 ditolak. Jadi penolakan H0 bisa kita lihat dengan membandingkan R hitung dengan R tabel, bisa juga menggunakan membandingkan dengan p-value dengan alfa. Berikutnya adalah jenis-jenis metode korelasi. Dalam analisis korelasi terdapat beberapa metode bergantung dari skala pengukuran variabelnya. Di sini terlihat bahwa untuk metode Pearson itu digunakan apabila variabel pertama itu skala pengukurannya adalah kontinu, kemudian variabel yang kedua skala pengukurannya adalah kontinu. Jadi kalau ada satu variabel dibandingkan dengan satu variabel dan skala keduanya adalah kontinu, maka metode yang cocok digunakan adalah Pearson. Pada metode Pearson ini terbagi tiga jenis, yaitu multiple, ada parsial, ada canonical. Korelasi multiple Pearson merupakan korelasi apabila kita ingin membandingkan satu variabel dengan lebih dari satu variabel yang skala pengukuran keduanya adalah kontinu. Sini juga kontinu. Kemudian untuk parsial apabila kita ingin membandingkan satu variabel dengan satu variabel, kemudian untuk metode Pearson yang parsial kita ingin membandingkan satu variabel yang skala kontinu dengan lebih dari satu variabel yang skala kontinu juga. Perbedaannya di sini adalah ini akan menguji parsial yaitu satu per satu. Kemudian korelasi canonical dengan metode Pearson yaitu membandingkan lebih dari satu variabel dengan lebih dari satu variabel. Ini biasanya membandingkan matriks dengan matriks yang lain. Yang kedua, skala pengukurannya adalah kontinu. Kemudian apabila yang dibandingkan satu variabel dan skalanya itu interval atau ordinal dengan ordinal, maka metode yang cocok digunakan adalah Spearman-Rho atau Kendall-Tau. Spearman-Rho dan Kendall-Tau ini juga merupakan metode non-parametrik apabila metode Pearson asumsinya tidak terpenuhi, yaitu asumsi normalitas. Kemudian apabila yang dibandingkan pertama skalanya interval, kemudian variabel berikutnya adalah skala ordinal, maka metode yang cocok digunakan adalah poliserial. Kemudian apabila skala pengukuran variabel pertama adalah ordinal, kemudian variabel kedua juga ordinal, maka metode yang cocok digunakan adalah polyhorich. Kemudian apabila skala pengukuran variabel pertama adalah kontinu dan skala pengukuran variabel kedua adalah biner, biner itu kategori yang isinya 0 dan 1, maka metode yang cocok digunakan adalah point biserial. Kemudian apabila variabel pertama skala pengukurannya interval dan skala yang kedua adalah biner, maka yang cocok itu adalah biserial. Kemudian apabila skala pengukuran pada variabel pertama adalah ordinal, kemudian skala pengukuran variabel kedua adalah biner, maka yang cocok adalah rank biserial. Kemudian apabila skala biner pada variabel pertama, kemudian variabel kedua biner juga, jadi skala biner ingin dilihat korelasinya dengan variabel skala biner, maka yang cocok adalah metode Pi atau tetrahorich. Kemudian apabila yang dibandingkan skala pengukurannya nominal atau ordinal dan variabel yang kedua adalah nominal atau ordinal, maka metode yang cocok digunakan adalah analisis chi-square. Metode-metode ini merupakan metode non-parametrik. Jadi penentuan metode dalam suatu analisis itu bergantung dari bentuk skala pengukurannya. Baik, itulah konsep dasar analisis korelasi beserta jenis-jenis metode yang dapat digunakan.
Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.